Anda lihat, kapan seseorang jadi pintar? Kita sekolah untuk jadi pintar. Kapan seseorang itu jadi pintar? Ketika dia sekolah. Sekolah sampai mana? Sampai PAUD saja. Orang kalau PAUD kapan sepintarnya? SD saja tidak bisa. SMP saja tidak bisa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu sampai minimal kau S1. Dulu SMA, sekarang S1. Sekarang, dulu dosen bisa S1, sekarang dosen minimal S2. Anda hitung, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, SMU ya 3 tahun, 12 tahun. Kuliah kita ambil jalan tengah 5 tahun, ya 5 tahun lah. Oh, kita dulu tuh bahkan lebih dari itu lagi. 5 tahun. Jadi itu sudah berapa tahun? 17 tahun. Tambah kelas 0 kecil plus kelas 0 besar. Itu berapa tahun? 1 atau 2 itu? Berarti Anda hitung 19 tahun. Untuk jadi pintar kurang lebih 19 tahun. Untuk jadi pintar, orang berjuang setengah mati 17 tahun lah. 19, 2 tahun itu anak-anak, tidak usah lah hitung. 17 tahun untuk pintar. Saya tanya Anda, untuk pintar firman Tuhan Anda butuh berapa tahun, saya tanya. Secara manusiawi Anda pintar di dunia ini, Anda bisa dipakai, bekerja dan dipercayai. Tambah pengalaman kerja butuh berapa tahun setelah 17 tahun sekolah. Nah, saya tanya Anda mau jadi murid itu berapa tahun supaya Anda memahami kebenaran, mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu itu berapa tahun? Kalau kau datang ke gereja, tidak seserius ketika kau pergi belajar di sekolah, di kuliah. Atau lebih serius dari itu, saya tanya Anda, dengan cara apa kau bisa memahami kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan engkau? Kalau kau bisa serius untuk lulus mata pelajaran di sekolah sampai di kuliah dengan serius, saya tanya Anda, dengan ketidakseriusan dan santai-santai saya tanya Anda, berapa lama waktu untuk kau memahami kebenaran? Untuk membuat kau merdeka dari segala macam kebrobrokan yang ada di kepala dan di hati. Ada begitu banyak orang datang di dalam rumah Tuhan, memprotes ini dan memprotes itu, bicara tentang pengharapan, kasih, iman. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengerti. Nah, cara belajar yang benar itu pertama, mau jadi murid yang benar itu Anda harus tetap dalam firman Tuhan. Artinya Anda belajar, daftarkan diri. Tidak mungkin Anda pergi sekolah, Anda daftar diri di SDH atau di manakah. Kemudian Anda belajar 2 hari itu, malah sih saya mau pulang. Tidak bisa, sekali merdeka tetap merdeka. Tujuan masuk sekolah itu belajar, mau susah atau tidak, pokoknya harus selesai. Dan yang berikutnya, sebentar saya akan lanjut sampai kepada kedewasaan. Itu dulu, harus patuh, dengar-dengaran. Kalau kau mau jadi murid itu kau harus tetap dalam firman, tetap belajar itu maksudnya. Kemudian patuh. Jangan kau diajar, kau bicara lebih daripada gurumu mengajar. Kau lawan pemimpin sel, kau ganti dia kalau begitu. Kau lawan gembala, kau duduk di sini, saya turun di bawah duduk. Kalau kau sudah bisa melawan, itu berarti kau sudah pintar. Jadi mau jadi murid yang benar itu Anda harus tetap dalam firman, tetap belajar, dengar-dengaran, taat, jangan bicara banyak. Belajar untuk dengar, bicara seperlunya. Iya. Supaya firman-firman yang diajar itu bisa masuk. Belajar. Saya bilang kita semua ini belajar. Jangan kalian jadi orang-orang yang anak-anak yang cuma mau nina bobo di gereja. Jangan, kalian harus mengerti kebenaran. Supaya kalian dewasa. Supaya jangan kalian prasangka tentang Tuhan, salahkan orang-orang dewasa yang membimbing engkau. Sekarang saya ajar Anda dengan firman Tuhan ini. Perhatikan firman ini baik-baik. Supaya kita mengalami pertumbuhan. Buka dalam Ibrani 5. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, itu tangkap firman ini baik-baik.
Susu itu bicara tentang yang setiap kali dangkal-dangkal, dielus-elus, tidak pernah ditegur. Kalau kau ditegur kau mulut cerewet sekali. Kalau kau ditegur kau marah, tersinggung, tersungging. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Orang tidak pernah meningkat, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Ini pelajaran dasar. Ini tinggalkan. Ya, kalau orang suruh Anda mempertanggungjawabkan baptisan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal, Anda pertanggungjawabkan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa itu dia tahu membedakan, ya. Orang dewasa itu tahu membedakan mana baik dan yang jahat. Di sini katakan mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah itu, Anda perhatikan baik-baik. Kata membedakan itu menuju kepada apa? Orang dewasa membedakan itu dengan panca indera. Saya bedakan pertanyaan, saya bedakan suara dengan apa? Dengan pendengaran atau telinga. Anda mengerti? Alkitab bilang orang dewasa karena memiliki panca indera tahu membedakan apa dengan apa? Membedakan dengan panca indera. Yang kata firman Tuhan terlatih. Anda dengar, ketika kita ikut Tuhan, ada beberapa hal yang terjadi dalam kita punya hidup. Yang pertama, panca indera tidak bertumbuh baik atau cacat. Yang kedua itu panca indera bertumbuh baik, berkembang. Tetapi berkembang, bertumbuh menjadi dewasa, belum tentu dia bisa membedakan dengan baik. Iya, percaya apa yang saya bilang? Kenapa orang yang sekolah itu jauh lebih bisa membedakan daripada orang yang tidak sekolah dengan baik? Kenapa? Karena orang kalau tidak sekolah belajar firman Tuhan dengan baik, dia bodoh dari dulu sampai sekarang, dia bodoh terus. Kenapa? Panca indera yang berfungsi belum tentu bisa membedakan. Tangkap ini baik-baik. Panca indera yang berfungsi belum tentu bisa membedakan. Walaupun membedakan sedikit bisa. Anak-anak kecil yang punya telinga bertumbuh baik bisa. Tapi orang kalau dia bodoh, tidak belajar baik, dia dengar tapi dia tidak bisa membedakan. Ada satu yang gampang-gampang bisa. Jadi dengar baik-baik, sekalipun kau tidak cacat, sekalipun kau punya panca indera berfungsi dan bertumbuh dengan baik, dia bisa tidak dipakai untuk membedakan dengan baik. Oleh karena itu kenapa kita harus jadi murid? Supaya panca indera yang berfungsi itu dia bisa terlatih dan dia bisa dipakai untuk membedakan. Anda mengerti saya punya maksud? Kalau kamu bertumbuh menjadi besar, saya belum bilang dewasa ya. Bertumbuh itu berbicara tentang tambah tinggi. Dulu pelajaran biologi masih ingat. Bertumbuh itu tambah tinggi. Berkembang itu artinya membesar, itu yang dibilang dewasa. Nah, jadi bertumbuh ke atas, itu Anda pasti punya mata, telinga besar. Jadi semua itu berfungsi, tetapi kalau tidak dilatih, dia tidak bisa terlatih. Itu kenapa kita harus belajar firman Tuhan terus. Supaya kita terlatih di dalam membedakan. Ada yang pergi gereja pakai baju pesta. Ini kan namanya orang tidak tahu membedakan. Kau harus tahu membedakan mana pesta, mana apa? Gereja. Jadi orang dewasa itu bukan sekedar panca inderanya berfungsi, tapi dia juga terlatih. Terlatih dalam hal apa? Membedakan. Ada amin? Ada amin? Nah, membedakan. Tidak semua orang memiliki panca indera yang terlatih dan berfungsi dengan baik. Kenapa begini?
Kadang-kadang Tuhan berfirman kepada seseorang, itu dia berbicara, dia pakai mata melihat. Nah ini. Makanya dia tidak pernah dengar Tuhan bicara bagaimana. Dia melihat sesuatu atau Tuhan berbicara kepada dia, atau setan itu sedang memberi bentuk dirinya, dia pakai telinga dengar. Nah itu salah. Setan di sana lagi menari-nari, bukan menyanyi. Kalau dia menyanyi, kau dengar dengan telinga. Kalau dia menari, kau lihat dengan mata. Karena banyak orang Kristen itu buta, dan banyak orang Kristen itu tuli. Orang Kristen kadang-kadang punya salah satu panca indera berfungsi. Ketika setan datang itu di mata, dia dengar dengan telinga. Kau tidak bisa tahu kehadiran setan. Kau tidak bisa dengar Tuhan berbicara. Nah yang satu lagi, ada setan, ada roh jahat, atau ada suara Tuhan yang datang, kayak Anda punya batin untuk merasa. Hadirat Tuhan itu lebih sering berhubungan dengan rasa. Lebih sering berhubungan dengan rasa. Jadi dalam banyak perkara Anda harus gunakan mana yang tepat. Ini yang dibilang panca indera terlatih.